Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di tengah aktivitas kita Allah mudahkan kita melaksanakan sholat zuhur, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang etos kerja dalam Islam. Jadi bagaimana Islam memandang seseorang itu di dalam bekerja, dan bagaimana Islam memberikan petunjuk kepada kita dalam beraktivitas apapun profesi dan latar belakang kita. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita, yang ini berdampak dan terkait dengan etos kerja seseorang, yaitu yang berhubungan dengan orientasi, pemahaman kita, sejauh mana kita memahami, sejauh mana kita menghayati orientasi kita sebagai seorang muslim, kemudian terkait dengan peran kita, terkait dengan tata kelola diri kita di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas bekerja, serta karakter apa saja yang diinginkan oleh Islam ketika seorang muslim itu melakukan satu pekerjaan. Yang pertama terkait dengan orientasi kerja di dalam Islam. Ini adalah hal yang paling fundamental, dan inilah yang memberikan makna, yang memberikan energi, memberikan dorongan, memberikan daya tahan kepada kita di dalam menjalani rutinitas, aktivitas kita, tantangan, cobaan dalam bekerja, dalam beraktivitas, apapun latar belakang profesi pekerjaan kita. Dan ini yang senantiasa perlu kita perbaharui, perlu kita tajdid kalau di dalam bahasa ulama, tajdid dunia, memperbaharui orientasi kita. Setiap kita akan bekerja, setiap kita memulai aktivitas kita, kita perbaharui niat kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari orientasi makna yang kita pegang dalam hidup ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Bahwa ayat ini menegaskan Allah memberikan amanat kepada makhluk-makhluknya selain manusia, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, mereka semuanya tidak sanggup. Dan amanah itu diberikan kepada manusia. Maka kita sebagai manusia, apapun latar belakang kita, profesi kita, sesungguhnya kita itu sedang menjalankan tugas peran amanah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi pemaknaan bahwa apa yang kita lakukan, aktivitas pekerjaan yang kita jalani itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau makna ini hadir, orang akan secara otomatis memilih ketika berprofesi, apakah yang paling mendasar adalah apakah profesi yang saya jalani itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Dan ini juga berhubungan dengan kita sebagai orang tua ketika akan mengarahkan anak kita itu akan menjalani profesi apa. Kita semuanya, karena apa? Dimulai dari orientasi kita, bahwa eksistensi kita di muka bumi ini adalah mewujudkan amanah yang Allah jalankan. Kalau itu hadir, kan gak mungkin lalu kemudian yang kita jalani itu bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemaknaan inilah yang kemudian ketika orang itu berada pada jabatan strategis, lalu dia tidak menyelewengkan jabatan, tidak menyelewengkan amanah, tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal yang terlarang, ketika makna ini benar-benar hadir, bahwa ketika dia melakukan profesi itu, menjalani profesi itu, bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala, orientasi itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amanah.
Kesadaran inilah yang kemudian menjadi kontrol diri seseorang. Nah, problemnya juga ayat ini menjelaskan, problemnya itu adalah orang itu berbuat zalim, berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ada. Orang zalim itu adalah seharusnya ini ditempatkan pada tempat A, tapi tempatkan pada B, yang B tempatkan pada A, berarti dia zalim. Nah, tidak sesuai dengan amanah yang Allah inginkan. Kemudian juga bahwa ini yang menjadi motivasi kita, menjadi makna dari setiap aktivitas kita. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, "Man kanatil akhiratu hammahu", barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai orientasi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan hadirkan di dalam hatinya itu rasa puas. Dia sadar bahwa apa yang ia jalani ini bagian dari menjalankan apa yang Allah inginkan. Wa jama'a lahu syamlah, urusannya terpusat. Kemudian wa atatud dunya wa hiya raghimah, dunia itu datang kepada dia dan dia itu merasa kaya, merasa cukup. Nah, yang perlu kita berikan catatan di sini poin yang kedua, Pak. Meskipun 1 dan 2 itu memberikan makna, ada fungsinya. Tetapi begini, ketika orientasi kita itu benar di dalam bekerja, maka sesungguhnya pekerjaan yang kita jalani itu orientasinya sama dengan ketika kita mendidik anak, ketika kita menikah, ketika dia jalan-jalan, ketika melakukan semua aktivitas. Jadi semua aktivitas yang kita jalani 24 jam itu, baik dari bangun tidur, kemudian sholat, kemudian bersiap-siap bekerja, kemudian bekerja, nanti pulang ketemu anak, mendidik anak, mengajar anak, lalu kemudian bersama dengan keluarga, bercanda dan seterusnya. Semuanya itu akan menjadi satu padu ketika orientasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Saya bekerja, saya ingin dengan ini saya memiliki kemandirian, saya bisa menafkahi keluarganya, maka saya bekerja karena Allah. Sebagaimana juga ketika saya mendidik anak, saya juga karena Allah. Sebagaimana juga ketika jalan-jalan karena Allah. Jadi semua aktivitas yang ia lakukan itu tidak terpecah belah. Berkeluarga ada tujuannya sendiri, bekerja ada tujuannya sendiri, berbisnis ada tujuannya sendiri, jalan-jalan ada tujuannya sendiri. Jadi ketika akhirat itu dijadikan sebagai tujuan, maka semuanya orientasinya akan tersatu padu. Sebagaimana juga pada makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Bahwa sholatku, nusukku, hidupku dan matiku karena Allah SWT. Maka kalau kita maknai secara keseluruhannya bahwa sholat dia karena Allah, bekerjanya karena Allah, kemudian mendidik anak karena Allah, jalan-jalan karena Allah, sehingga semuanya jadi bernilai pahala. Inilah orientasi, inilah yang kemudian memberikan makna dalam setiap pekerjaan yang kita jalani. Karena bahayanya apa? Orang kalau kehilangan makna, Pak, orang yang kehilangan makna dari aktivitas yang dia jalani, dia akan gampang putus asa, gampang kemudian dia lelah, gampang menyerah, gampang kehilangan motivasi. Kekuatan makna itulah yang kemudian penghayatan terhadap makna dari setiap yang melakukan aktivitas itulah yang kemudian menjadikan orang itu bertahan, orang yang menjadikan pengendalian diri, orang yang menjadikan motivasi, orang yang senantiasa semangat. Apakah tidak capek? Ya capek. Orang dalam hidup itu ada senang, ada susah, ada sakit, itu adalah tabiat sunnatullah yang ada di dalam semesta ini. Tapi ketika ada makna ini, makna inilah kemudian membangkitkan kembali ketika kita lemah, memotivasi kita ketika kita sedang down dengan berbagai macam kesulitan yang kita lalui. Apalagi ketika bertemu dengan macetnya jalan, ya Allah, ini di jalan pagi 2 jam, pulang 2 jam, udah 4 jam, dikali sepekan sekian. Tapi ketika itu diaktifasinya ibadah, sebagaimana dia aktivitas bekerjanya menafkahi keluarganya adalah ibadah, perjalanannya adalah ibadah, pulang dari pekerjaannya adalah ibadah. Sehingga semuanya itu ada nilai Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Kemudian berikutnya adalah kita juga perlu menghubungkan, connecting dot kalau orang bilang,
Itu evaluasi terhadap diri kita. Setelah kita tahu orientasi dari semua aktivitas kita sebagai seorang muslim itu adalah untuk Allah, dan akan ada resiko ketika orientasi itu kita palingkan kepada selain Allah. Salah satu resikonya adalah semakin banyak cabang orientasi, semakin berat pikiran kita, semakin banyak cabang yang kita pikirkan. Kalau semula kan orientasinya ibadah, orientasinya untuk Allah. Ketika orientasinya banyak, maka akan semakin terpecah, bebannya lebih berat. Nah, kemudian perlu kita juga pemaknaan terhadap aktivitas kita, bahwa kita sebagai manusia itu hadir di muka bumi ini bukan untuk kesia-siaan. Tapi kita ini bagian dari mata rantai yang tersambung, Pak. Mata rantai yang tersambung dari semenjak Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Jadi eksistensi kita itu, ya mungkin kalau kita lihat dari seluruh alam semesta dan seluruh peradaban manusia, kita itu sangat kecil. Tapi kecil-kecilnya kita itu tetap berpengaruh terhadap ekosistem alam semesta ini, Pak. Jadi apapun profesi kita, apapun, saya berikan contoh misalnya ketika Aid misalnya, mohon maaf, yang biasanya membersihkan jalan itu libur, atau mohon maaf tukang sampah yang biasanya mengangkut sampah kita itu libur, juga dia pulang kampung, maka kemudian ternyata sampahnya juga numpuk. Kita saksikan kan Pak, mungkin ketika itu numpuk, ternyata mereka itu yang kadang-kala sebagian orang memandang rendah atau memandang sebelah mata terhadap saudara-saudara kita yang diamanai oleh Allah profesi itu. Ternyata mereka itu bagian dari ekosistem alam semesta ini, sehingga menjadikan kenyamanan orang hidup di alam semesta ini. Maka ketika Allah mengatakan wa id qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah mengatakan aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, terjemahan dari khalifah itu ada pada diri kita semuanya, Pak. Kata khalifah ini, bahwa kata khalifah itu kan artinya pengganti. Maksudnya adalah Allah menginginkan kita melakukan satu pengelolaan terhadap alam semesta ini sebagaimana Allah yang kehendaki. Maka setiap individu kita itu ada porsi khalifah yang ada di dalam diri kita, sesuai dengan skill kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang Allah titipkan. Yang itu tidak bisa dipaksakan di-deliver ke orang lain. Jadi setiap kita itu bagian dari ekosistem alam semesta ini yang membawa peran. Nah, perlulah kita menghayati setiap peran kita masing-masing. Yang dengan itu sebenarnya kita tidak merendahkan orang lain. Di sisi yang sama, kita juga nggak merasa rendah atas apa yang Allah titipkan kepada diri kita. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Di sisi yang lain Allah SWT juga mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Apapun profesi kita, apapun apa yang skill, kapasitas yang Allah berikan kepada kita, peran yang Allah berikan kepada kita, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi justru yang diinginkan adalah islahuha, menciptakan perbaikan. Dalam ruang apa? Baik ruang yang sifatnya ruang nyata, sesuatu yang berhubungan dengan langsung, berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan fasilitas hidup, berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan syarat pengadaan sarana, atau berhubungan dengan pikiran. Jadi kita, eksistensi setiap kita itu, kalau kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang baik, paling tidak jangan membuat kerusakan. Ini yang perlu kita, PR kita masing-masing jemaah sekalian, kita semuanya tanpa terkecuali, bahwa bisa jadi orang itu di muka bumi dia gak menciptakan banyak hal, tidak membuat banyak hal, tapi PR-nya adalah jangan menjadi sebab kerusakan. Baik kerusakan itu pada level pemikiran, ataupun level keagamaan, atau level apapun. Tidak, jangan menjadi orang menjadi solusi atas persoalan yang di dalam hidup ini, bukan menjadi problem dari hidup ini. Nah sekarang
Ketika kita sudah bicara tentang orientasi, bicara tentang peran, bahwa kita semuanya hadir dengan membawa peran strategis dari Allah SWT, bagian dari ekosistem yang Allah inginkan dari alam semesta ini, yang tunduk kepada sunnatullah. Nah, sekarang bagaimana tentang produktivitas? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah, beraktivitaslah, berbuatlah. Berbuat di sini semua jenis perbuatan yang bernilai baik, memiliki manfaat, memiliki maslahat, kebaikan untuk dirinya, dunianya dan akhiratnya. Wa qul i'malu, bekerjalah, beraktivitaslah, melakukanlah sesuatu. Apakah sembarang sesuatu? Sesuatu yang bermanfaat. Manfaat yang bagaimana? Manfaat duniawi, manfaat ukhrawi. Ada uangnya atau tidak ada uangnya, yang penting bermanfaat. Maka makna dari ini adalah bahwa manusia muslim itu adalah yang produktif. Produktif yang bagaimana? Kehadiran dia mendatangkan manfaat. Jadi kalau saya maksudkan produktivitas itu, tidak selalu produktivitas itu diukur dengan nilai materi, Pak. Ya, ini produktivitas ini yang kita tidak ukur dengan nilai materi. Capaian materi adalah salah satu bagian dari produktivitas, tapi produktivitas bukan satu-satunya diukur dengan materi. Contohnya, ada kawan yang kesulitan, membantu, menolong. Itu kan kalau diukur materi adalah kebaikan yang tidak diukur dengan materi. Tetapi itu adalah satu kebaikan. Tapi kebaikan yang sederhana itu, jamaah sekalian, itu bisa menciptakan keseimbangan ekosistem dalam hidup. Misalnya, mohon maaf, ada saudaranya atau kawannya sedang butuh bantuan, sedang butuhkan uang untuk berobat. Lalu dia memberikan piutang, hutang kepada, pinjaman uang kepada saudaranya. Itu produktif, Pak. Padahal dalam pendidikan kita adalah mengeluarkan uang. Tapi itu produktivitas kebaikan. Mengeluarkan uang itu produktivitas kebaikan. Yang dengan itu terjadilah ekosistem kemudian yang semula orang tidak bisa makan menjadi bisa makan, yang kemudian berdampak kepada sisi yang lainnya. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun, yang kemudian nanti Allah akan melihat. Yang terpenting adalah melakukan dan terus melakukan. Kadang begini, ada namanya momentum. Pernah dengar istilah momentum, Pak? Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia Fatah Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis, pembebasan ya, pembebasan Baitul Maqdis itu kan sudah dimulai dari semenjak jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya adalah apa yang dilakukan oleh generasi sebelum Salahuddin Al-Ayyubi untuk pembebasan Baitul Maqdis itu tidak sia-sia, Pak. Itu adalah bagian dari cicilan tabungan yang dilakukan oleh mereka, yang momentumnya itu tepat pada waktu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, masing-masing kita itu diminta untuk produktif. Kita tidak tahu momentum yang ada dalam hidup kita. Dan setiap orang itu momentumnya tidaklah sepanjang hidupnya. Yang menjadi PR kita adalah kita mempersiapkan diri kita, mematangkan diri kita dengan melakukan segala macam yang bersifat aktif, yang bersifat produktif. Kita tidak tahu kapan momentum dalam hidup kita, yang di situ akan memiliki nilai besar, memiliki makna yang besar, yang berdampak besar. Karena bisa jadi seorang kepala negara itu ternyata dulu di awal dari menjadi seorang OB, Pak. Ada orang yang misalnya dulu ketika dia menjadi vice president, ada saya contoh vice president di Indonesia, itu karirnya dimulai dari OB itu. Jadi apa yang dia lakukan ketika awal karir dia itu adalah bagian dari cicilan dia, tabungan dia untuk mencapai satu tahapan capaian besar dalam hidupnya. Nah, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, tapi semua yang dilakukan itu harus dalam frame pertanggungjawaban.
Silakan bekerja, silakan beraktivitas, silakan pilih apa yang bermanfaat. Semuanya itu dalam frame pertanggungjawaban. Dari mana makna itu didapat? Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Akan dikembalikan kepada Allah, yaitu alimil ghaibi wasyahadah. Lalu apa yang akan Allah berikan? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Semua yang dilakukan, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, itu akan ada recordnya. Nggak ada yang sia-sia. Seringkali kan kita ini berpikir gini, Pak, nggak ada gunanya ente bantu dia. Udah jangan bantu, cari yang lain aja dah. Sia-sia udah. Dia itu mau ditolong, mau dinasihati, kasih nasihat, nggak akan sadar dia. Kan ada Pak, kadang orang itu udah ditolong, dibantu, diberikan pinjaman supaya dia usaha, supaya dia ternyata kan apalagi begini. Ini orang nggak tahu diri, udah dibantu nggak terima kasih. Gitu. Kan kadang-kadang orang kita digoda hal-hal yang semacam itu. Tapi perlu kita menyemangati diri kita untuk menciptakan bonding kita di dalam beramal dalam kebaikan itu, bahwa fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sekecil apapun gak ada yang sia-sia, semua ada recordnya. Meskipun kadang kita tidak melihat hasil yang apa kita lakukan. Sebagaimana pembebasan Baitul Maqdis. Itu Aimaduddin, kemudian yang Zanki itu, yang sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, dia sudah menyiapkan mimbarnya, Pak. Mimbarnya sudah disiapkan, tapi dia meninggal dunia belum ketemu dengan Fathu pembebasan Baitul Maqdis. Yang ketemu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Meskipun dia belum Allah pertemukan dengan momentum di mana yang dia cita-citakan itu. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini maknanya luar biasa, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Orang beriman itu gaya hidupnya apa ini kalau saya bahasakan? Gaya hidup yang berkualitas, Pak. Gaya hidup orang muslim itu berkualitas. Dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum. Dari makanlah, konsumsilah dari rizki terbaik yang aku berikan kepada kalian. Maka seorang mukmin itu di dalam bekerja, di dalam aktivitas, tindakan, itu dia selektif. Dari mana? Min thayyibati ma razaqnakum. Dari rezeki terbaik yang aku berikan kepada kalian. Berarti kan ada seleksi, Pak. Bahwa rezeki orang yang beriman itu adalah rezeki yang terbaik. Konsumsi yang dia makan, dikonsumsi ini bukan hanya makan ini, Pak. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan makan di sini bukan hanya yang dimasuk di dalam perut, bukan. Masuk di dalam perut itu ada sebagian saja, termasuk yang dia pakai, yang dia manfaatkan. Maka orang bertanya begini, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba dha'fa mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, janganlah makan riba yang berlipat-lipat. Atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa bagian dari riba itu. Makan riba itu apakah terlarangnya hanya kalau harta riba itu dibelikan makanan lalu kemudian konsumsi? Bagaimana kalau kemudian harta riba itu diberikan untuk token listrik? Beli pulsa, boleh nggak, Pak? Beli pakaian, kan nggak dimakan. Ayatnya kan makan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Para ulama mengatakan larangan ini bukan hanya untuk makan yang masuk dalam tubuh, termasuk diantaranya adalah menggunakan untuk beli pakaian, untuk menafkahi keluarga, untuk pemanfaatan secara keseluruhan. Nah, maka ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum,
Makan itu adalah sebagian, tapi seluruh pemanfaatan yang dipakai oleh orang mukmin itu adalah yang terbaik dari rezeki yang Allah berikan. Artinya adalah pekerjaan, aktivitasnya adalah mencari pekerjaan yang terbaik. Yang terbaik yang bagaimana? Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mendatangkan madarat dan seterusnya. Artinya muslim itu ya dia memiliki produktivitas sehingga apa yang dikonsumsi, apa yang dimanfaatkan itu adalah seleksi yang terbaik. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan apa yang dilakukan dalam hidup itu produktif itu bagian dari syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia akal digunakan untuk memikir, dia berikan tenaga digunakan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Termasuk skill-skill kemampuan, ada yang skillnya di bidang accounting, ada yang skillnya di bidang hukum, ada skillnya di bidang misalnya arsitektur, desain dan seterusnya. Termasuk teknologi, inovasi dan seterusnya. Semuanya itu bagian dari kelebihan yang Allah berikan kepada satu kelompok, tidak diberikan kepada yang lainnya. Pertanyaannya adalah tantangan kita masing-masing, Mas Alen. Dengan skill, dengan kelebihan Allah titipkan kepada kita, dengan kesempatan yang ada, apa sisi manfaat, apa sisi maslahat yang bisa saya ciptakan dengan apa yang Allah berikan kepada saya? Ini PR kita semuanya. Tanpa saya harus seperti fulan, tidak harus seperti itu. Saya harus seperti dia, tidak harus. Tetapi yang kita tanyakan adalah apa potensi yang ada di dalam diri ini, apa manfaat, apa maslahat yang saya bisa hadirkan untuk diri, keluarga, tetangga, orang terdekat dan umat manusia. Itulah makna produktivitas. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abu Musa al-Ash'ari, ini Nabi SAW mengatakan, ini saya sebutkan terjemahannya ya, yang saya tandai ini, bahwa Nabi SAW mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim itu harus bersedekah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seseorang fa'ilam yajid ya Rasulullah, kalau seorang itu nggak punya harta, nggak punya uang untuk sedekah, bagaimana? Nabi SAW kemudian mengatakan, apa yang harus dia lakukan adalah dia ya'mal biyadaihi fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Hendaklah dia ya'mal biyadihi, bekerja dengan tangannya ini maksudnya skillnya. Jadi ini bukan berarti kalau saya bekerjanya dengan bukan wujud tangan begitu ya. Bagaimana? Ya maksudnya ya'mal biyadihi atau biyadaihi ini maksud dia bekerja dengan skill yang dia miliki, yang hasilnya kemudian bermanfaat bagi dirinya, lalu dia bersedekah. Kalau dia nggak bisa, bagaimana ya Rasulullah? Membantu orang lain. Jadi tu'inu dzal haja, yu'inu dzal haja al-malhub. Jadi orang kalau nggak bisa dia memberikan satu, dia bisa produktif dengan kemampuan dia yang membantu orang lain. Contohnya membantu desain. Misalnya ada kawannya dia punya toko, dia punya dagangan, tapi dia desainnya atau dia meng-packagingnya belum ini. Maka ada orang yang dia punya skill packaging, Mbak, skill iklannya, skill berkonten untuk menawarkan produk ini supaya menarik, bagaimana? Atau dia tahu gizi, oh ini ada hal yang bisa meningkatkan kualitasnya. Nah, itu adalah bagian dari nilai positif produktivitas yang bisa diciptakan oleh seorang sesuai dengan kelebihan skillnya masing-masing. Ternyata kalau nggak mampu bagaimana? Ya'muru bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan, itu sedekah. Ayo kita ke masjid, gitu bisa. Ayo kita tolong orang itu. Ayo kita motivasi orang untuk begini. Itu adalah bagian dari sedekah. Kalau nggak mampu bagaimana? Minimalnya jangan jadi masalah. Minimalnya apa? Kalau orang itu nggak bisa menjadi solusi dari masalah, jangan jadi bagian dari jadi masalah. Apa istilahnya? Toxic ya. Sudah di rumah bikin masalah, di jalan bikin masalah, nih jalan nih berangkat kerja jadi masalah, di tempat kerja jadi masalah, pulang juga jadi masalah. Nah itu hidupnya. Nah jangan sampai begitu. Paling tidak
Orang itu kalau nggak bisa menjadi sebagian dari solusi, sudah jangan bikin jadi bagian dari, menahan diri dari potensi itu menjadi masalah. Ini minimalnya begitu dalam konteks produktivitas. Nah, sekarang bagaimana seorang muslim di dalam bekerja? Tentang kedisiplinan. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi ini bukan maknanya nanti habis sholat Jumat nanti langsung ayo bubar. Ini maknanya adalah fa idza faraghta fansab. Kalau orang selesai satu pekerjaan, faraghta itu bukan berarti maknanya kosong. Orang sudah selesai dari satu aktivitas, beralih kepada aktivitas yang lain. Bukan kemudian dia mencari, maksudnya apa? Satu aktivitas itu kan ada satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Kalau aktivitas duniawi, ukhrawi yang berhubungan dengan Allah SWT selesai, maka kemudian dimulai dengan aktivitas yang lain. Wabtaghu min fadlillah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini perintah ini maknanya kalau menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah kan sebelumnya ada ketika sudah berkumandang azan maka tidak boleh melakukan aktivitas lain kecuali menghadiri sholat Jumat. Maksud ayat ini kalau kita hubungkan dengan yang sebelumnya, artinya tidak boleh jual beli, tidak boleh. Jadi disiplin waktu, waktunya sholat, waktunya beribadah. Datang panggilan azan, azannya kalau sekali yang pertama, kalau azannya 2 kali berarti azan kedua, sudah cut semuanya, beribadah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian selesai ada tugas yang lain, maka kemudian berpindah pada tugas yang lain, kedisiplinan wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka dengan itu dia tidak mengorbankan akhiratnya, tidak mengorbankan dunianya, la'allakum tuflihun. Sebagaimana juga ini gambaran sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas bin Malik, idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyughrisha. Ini udah hari kiamat, udah mulai gunung udah mulai ada tanda-tanda di tangannya ada benih ya. Yang kalau dia sempat untuk menanamnya maka tanam. Apa makna yang bisa kita tangkap dari pesan ini, jamaah sekalian? Di dalam Islam itu nggak ada kata pensiun di dunia, Pak. Pensiunnya ketika orang sudah meninggal dunia. Pensiun dalam pengertian adalah berhenti menciptakan produktivitas. Jadi setiap ada kesempatan dia lakukan yang produktif. Setiap ada kesempatan dia lakukan yang bermanfaat. Ini bukan maknanya adalah mesti ada benih, bukan kita pada zahir hadisnya. Wah, berarti kalau saya tidak pegang benih, berarti saya pegang apa nih? Jadi apapun yang bisa dilakukan, maknanya adalah apapun yang bisa dilakukan yang bermanfaat bagi orang lain, lakukan. Ini luar biasa ya pesan dari hadis Nabi SAW dalam sebagian yang Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Ini bukan dalam Sahih Bukhari tapi di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau sudah terhaji di hari kiamat, sudah menjelang, kalau masih ada kesempatan, maka bagi orang muslim itu bukan dia meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia, tapi justru produktif di dunia. Maka ada satu ungkapan begini, Pak. Sebelum al-maut fisabilillah, al-hayatu fisabilillah. Sebelum orang itu meninggal di jalan Allah, hiduplah di jalan Allah. Kan orang kan meninggal di jalan Allah. Yang diinginkan kan begitu ini ya. Tapi sebenarnya yang perlu diingat juga adalah hidup di jalan Allah. Kemudian kemandirian. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini ada hubungannya kalau kata tahu wa ilaihin nusyur. Ini mengingatkan kita kepada alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita itu, Pak, setiap pagi bangun tidur itu langsung kita itu diingatkan dengan orientasi ujung dari setiap aktivitas kita. Wallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Jadi dunia ini, bumi ini sudah Allah buat sistem yang memang cocok untuk manusia.
Maka dzalula ditundukkan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami sudah muliakan anak Adam. Kami berikan dia fasilitas yang mengangkut dia di daratan maupun di lautan. Kami berikan mereka rizki dan kami lebihkan mereka atas yang lainnya. Famshu fi manakibiha. Udah jalan, lakukan. Wa kulu min rizki. Jadi ini udah terbentang Allah. Maka ini memberikan pesan kepada kita, yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Maka tidak sedikit jamaah sekalian, kalau saya coba di beberapa media begitu ya, orang itu melakukan tindakan haram dengan alasan darurat, padahal sebenarnya bukan darurat. Jadi space berpikirnya itu sudah dibuat sempit. Misalnya apa? Misalnya mohon maaf, ini bangkir ya, bangkir. Atau orang yang biasanya mungkin dia mafia kasus atau apa gitu, profesi sebelumnya. Dia pengen tobat nih. Saya nggak punya skill lain selain ini ya, gitu misalnya kan. Padahal kalau kita lihat banyak pekerjaan yang tidak membutuhkan skill-skill yang. Maka pertama kali yang harus dibuka di dalam pikiran ini ketika Allah mengatakan yang halal itu banyak. Dibuka dulu space kepala kita. Apa ini? Blok yang ada di kepala kita itu blok yang membuat kita itu melihat seakan-akan rezeki itu hanya di satu titik saja. Itu dibuka dulu. Jalanlah dulu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, hal yang paling sederhana jemaah sekalian. Seseorang yang mengikat mengikat kayu bakar, lalu dia pikul, khairun lahu min an yas'ala ahadan. Itu lebih baik bagi dia daripada dia mengemis. Fayu'tihi aw yamna'uhu. Ketika dia itu mengemis itu, kan bisa jadi dia diberi, bisa jadi tidak. Maka ada pesan Nabi, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, maka zuhud. Kalau ingin disukai manusia, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain. Karena orang itu dalam hubungan sosial, itu gak suka yang sifatnya kepentingan. Contohnya bagaimana? Beda nggak Pak? Kalau kawan kita itu datang, dia niatnya silaturahim, murni persahabatan kawan. Dengan ketika dia datang ingin jadikan kita downline, rasanya beda nggak? Di perasaan beda kan? Beda. Ini kemarin nggak ada, tiba-tiba ngomong ngajak makan, ternyata apa? Disodori multi-level marketing. Gitu. Ini bukan saya mengharamkan multi-level marketing, tetapi kita bicara tentang jiwa manusia, Pak. Jadi orang yang bekerja semacam ini itu lebih terhormat bagi dia di mata manusia dan lebih terhormat bagi di sisi mata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dia mengemis. Baik dalam level apa? Baik dalam level individu, level yang lebih luas sampai level negara. Negara yang memiliki kemandirian itu akan lebih terhormat di mata negara yang lain dibanding negara yang datang dengan mengemis. Dan di antara doa yang kita minta kepada Allah itu adalah min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan intimidasi pihak yang lain. Nah, ini masalah kemandirian. Sebagaimana juga yang hampir semakna dengan hadis dia yang tadi, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu atau alhablahu thumma ya'ti aljabal. Seseorang itu membawa tali lalu kemudian datang ke gunung, lalu kemudian mengikat kayu bakar lalu dijual. Maka Allah jaga wajah dia. Maksudnya apa? Kehormatan dia. Allah jaga kehormatan dia, lebih terhormat bagi dia daripada dia mengemis. Diberi atau tidak diberi. Masya Allah. Kemudian keterampilan sebagaimana Allah ajarkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Ini juga terkait dengan kemandirian, Pak.
selain masalah keterampilan. Sebagaimana Allah berikan keterampilan kepada Nabiullah Daud. Sebagaimana juga di masa Nabi dulu tentang membuat manjanik, awal-awal pelontar. Sebagaimana juga itu kalau kita baca sejarahnya Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia bisa, keterampilannya bagaimana bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini masalah keterampilan. Negara-negara, beberapa negara yang karena justru diboikot, ternyata dia bisa menciptakan persenjataan yang mengalahkan negara yang bergelimang dengan fasilitas. Kadang-kadang keterbatasan itu menjadikan seseorang kreatif. Ya, itu perlu kita sadari jemaah sekalian, bahwa negara kita juga perlu membutuhkan keterampilan meskipun tidak dalam situasi sulit sebagaimana yang ada di negara yang sedang misalnya diboikot atau apapun itu. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan, ma'akala ahadun tu'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi. Jadi orang memakan dari harta yang dia peroleh dari pekerjaan dia. Dan Nabiullah Daud itu makan dengan hasil dari tangan dia. Nah, di sini ulama ada khilaf, apakah yang dimaksud dengan tangan dia itu apakah itu industri ataukah itu pertanian. Itu memang khilaf di antara ulama terkait masalah ini. Kemudian kerjasama dalam tim. Nabi SAW mengatakan bahwa ini dalam hadis qudsi bahwa Allah itu akan membersamai dua orang yang bekerja sama selama tidak ada pengkhianatan di antara keduanya. Jadi kalau ada yang berkhianat, nah itu hilanglah keberkahan. Tapi kalau semuanya itu adalah baik, motivasinya adalah saling tolong menolong, maka akan ada keberkahan di situ. Kapasitas dan integritas ini sebagai penutup, bahwa hikmah itu adalah menempatkan pada tepat sesuai dengan skill, kemampuan dan kapasitas. Itu makna dari hikmah. Sebagaimana juga Nabiullah Yusuf, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Hafiz itu artinya menjaga amanah, kemudian alim artinya memiliki pengetahuan, memiliki skill. Juga sebagaimana dalam kisahnya Nabiullah Musa ketika wanita itu datang, ini termasuk profil suami kayaknya ya. Gitu. Karena ini akan menjadi istrinya Nabiullah Musa. Apa yang dibutuhkan? Al-qawiyyu al-amin. Al-quwah itu kapasitas, al-amin itu integritas. Jadi orang itu memiliki kemampuan yang seperti apa? Yang dibutuhkan dengan pekerjaan itu. Al-amin, amanah berarti integritas. Bukan hanya kapasitas, tapi dibutuhkan juga integritas al-amanah. Mungkin ini jamaah sekalian, maka yang perlu kita bangun adalah masing-masing kita punya skill, masing-masing kita punya potensi, kita asah potensi kita. Di sisi yang sama juga kita seimbangkan dengan amanah yang itu adalah bagian dari integritas diri kita. Dua hal itulah menjadi kunci bagi seorang muslim dalam menjalani apapun profesi, apapun aktivitas dia. Mungkin ini dapat saya sampaikan, mungkin waktunya cukup ya. Oke, kita tutup untuk majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.